Halo adik-adik, berikutnya kita akan membahas soal nomor 6 dari latihan 1 halaman 112 dari buku Erlangga ESPS Matematika Kurikulum Merdeka kelas 5. Oke, langsung saja. Nomor 6, tentukan jenis sudut yang dibentuk kedua jarum jam berikut. A. Pukul 9.00. Nah, ini pukul 9 itu dia sudah jelas tegak lurus ya adik-adik ya. Nah, ini kita bisa nih cara menghitung sudut tanpa mengukur menggunakan busur, itu bisa ya. Nah, ini tegak lurus berarti dia sudut siku-siku. Nah, untuk di jarum jam sendiri nanti kita bisa menghitung besar sudutnya ya adik-adik ya. Karena dalam satu lingkaran penuh nih. Ya, ini Kak Akidah bahas sedikit aja ya. Nah, dalam satu lingkaran penuh ini ya jumlah sudut itu satu putaran penuh adalah 360 derajat. Ya, satu lingkaran penuh nih. Karena jumlah angka dalam jam itu ada 12, maka ini kita bagi 12 adik-adik. Nah, maka jumlahnya berapa nih? 360 dibagi 12 itu adalah 30 derajat. Jadi nanti sudut yang dibentuk dari angka yang satu dengan angka yang lainnya itu sebanyak atau sebesar 30 derajat gitu ya. Nah, ini kan dari 9 ke 12 ada berapa angka? 1, 2, 3. Berarti 3 kali 30 itu 90 derajat. Berarti itu sudutnya siku-siku. Gitu ya adik-adik ya. Nah, berikutnya nih yang B. Ini adalah pukul ini yang kecilnya mana ini? Nah, ini sepertinya pukul 5 kurang 15 ya. Ini yang lebih kecil nih kelihatannya kayaknya ya. Yang di angka 5 itu lebih kecil. Ini jam 5 kurang 15 atau jam 4.45. Nah, ini berarti yang ini ya sudutnya nih. Ini terlihat sudutnya adalah sudut tumpul ya adik-adik ya. Karena dia lebih dari 90 derajat. Nah, ini 90-nya, ini lebihannya. Gitu ya. Ini pakai alat bantu garis lurus bisa. Ya, tinggal dibikin garis yang tegak lurus dengan salah satu kaki sudutnya. Nah, ini siku-siku. Ini ada lebihnya, berarti dia adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, itu sudut tumpul. Berikutnya yang ini pukul 10.00. Nah, ini mah jelas ya adik-adik ya. Jarum pendeknya yang angka 10 nih. Nah, ini udah terlihat nih sudut lancip. Nah, kita bisa pakai bantuan gini adik-adik. Ini kan garis yang lurus ya. Berarti kita bikin garis yang tegak lurus, berarti yang ini. Nah, ke sini. Karena dia ini lebih kecil daripada garis bantu yang kita buat, berarti ini adalah sudut lancip. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kalaupun kita hitung sesuai yang ini nih, ya, satu angka ke angka lain kan 30 ya. Kalau kita hitung berarti ini kan ada 1, 2. Ya, berarti 30 tambah 30 adalah 60 derajat. Berarti ini adalah sudut lancip. Ya, sudut lancip itu besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Atau di antara 0 sampai 90 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut yang berikutnya, yang D. Ini adalah pukul 6.00. Kelihatan ya ini lebih kecil nih. Ini lebih panjang. Ya, ini pukul 6.00. Itu udah terlihat seperti garis lurus. Nah, maka ini disebutnya sudut lurus ya. Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Oke, semoga cukup jelas nih yang nomor 6 ya. Berikutnya nomor 7. Tulislah semua waktu di antara pukul 1 dan 12.
sehingga jarum jam membentuk sudut-sudut berikut. Jawaban dapat lebih dari satu. A. Sudut lurus. Oke, tadi di gambar ini ya udah ada contohnya nih. Sudut lurus itu pukul berapa? Pukul 06.00 ya. Berarti kita bisa tuliskan gitu. Kita di sini waktunya pakai yang 12 jam saja ya adik-adik ya. Nggak perlu yang 24 jam. 06.00. Kalau adik-adik mau yang pakai 24 jam berarti boleh pukul 18.00 gitu ya. Ini hanya contoh dari Kak Akidah nih ya. Oke. Karena nanti kalau misalkan kita pakai jumlah jamnya 24 jam, artinya ada siang, ada malam gitu kan, ada pagi, ada sore gitu ya. Itu nanti bisa kembar gitu, rangkep ya. Kayak misalnya pukul 6 itu kan bisa juga pukul 18.00, sebenarnya sama pukul 6 juga kan. Nah kebetulan di soalnya juga disebutinnya 1 dan 12 ya, antara pukul 1 dan 12 gitu. Berarti ini cukup kita ambil yang 12 jam gitu ya. Oke, berikutnya sudut siku-siku. Nah sudut siku-siku itu, nah kita bisa pakai perumpamaan minjem gambar ini ya biar gampang. Nah sudut siku-siku itu harus tegak lurus, berarti adanya di jam 9 ya, 1 sama jam 3. Nah gitu ya, gitu. Kalau misalnya kita maksa ini kayak gini, ini kalau kita lihat jam sebenarnya itu enggak tegak lurus gini adik-adik ya. Kalau 9.30 gitu nanti artinya dia agak ke sini kan gitu, di setengah antara 9 sama 10 gitu, tengah-tengahnya. Nah ini bukan sudut siku-siku ya gitu. Kalau gambar real sesuai di jamnya berarti hanya ada pukul 03.00 ya, kemudian ada 09.00. Nah gitu ya adik-adik ya. Oke, berikutnya sudut lancip. Nah lancip ini ada banyak adik-adik ya. Bisa pukul 1 ya nggak? Pukul 1 nih lancip ya kan. Kemudian ada pukul 2. Nah ini juga lancip. Pukul 3 nggak masuk ya. Gitu, pukul 1, pukul 2, kemudian ada pukul 10 dan pukul 11 ya, pukul 11. Ini jam-jam yang Kak Akidah bikinnya yang tepat jarum panjangnya di angka 12 ya. Itu ada pukul 1, pukul 2 ya, kemudian ada pukul 10, ada pukul 11. Nah sebenarnya ada lagi nih, kalau mau adik-adik mau nambahin boleh ya. Jam 3.30. Nah 3.30 itu kan ada di tengah-tengah ya jarum pendeknya nih, antara 3 sama 4. Ininya di sini gitu. Nah ini masuknya masih lancip ya adik-adik ya. Masih lancip. Kenapa? Karena dia besar sudutnya masih kurang dari 90 derajat. Karena ini ada di tengah-tengah. Nah ini besarnya kalau kita hitung 30 tambah 30, 60 tambah ini 15. Karena dia kan di tengah-tengah antara 3 dan 4. Berarti 75 derajat itu ya. Kalau mau nambahin boleh. Tambahannya adalah pukul 3.30, kemudian pukul 4.30, artinya setengah 5 ya. Gitu kan. Ini juga lancip ya. 3.30, 4.30, kemudian 5.30 juga setengah 6, jelas ini lancip banget ya. Nah itu boleh Kak Akidah sebutin aja ya. 3.30, 4.30, 5.30, 6.30 juga ya, setengah 7. Nah ini juga lancip. 6.30, kemudian 7.30 ya, setengah 8, sama setengah 9. Itu bisa ya, bisa itu. Setengah 9 berarti berapa? 8.30. Itu kalau mau ditambahin banyak ya adik-adik ya. Itu semoga cukup jelas nih. Oke, berikutnya sudut tumpul.
Nah, sudut tumpul ini besar sudutnya harus lebih dari 90 derajat. Ya. Di sini sebenarnya di gambar sini udah ada nih kayak yang ini ya. Ini dia bisa jadi pukul 9.25 atau jam 4.45 itu ya. Tapi di sini Kak Akidah mau angka atau jam yang lain, yaitu jam 4.00. Nah, ini ya. 4.00 gitu ya. Nah, ini tumpul. Kemudian ada jam 5.00. Nah, jarum pendeknya kan di angka 5, jarum panjangnya di angka 12 ya. Nah, ini juga tumpul. Kemudian kita tulis dulu pukul 4.00, pukul 5.00. Kemudian pukul 7 di sini ya. Nah, pukul 7.00 itu kan dia udah kelebihan tuh garisnya ya. Kemudian pukul 8.00 ya, ini jam-jam yang tepat ya. Pukul 7.00 dan pukul 8.00 itu ya. Kalau mau tambahan boleh pukul 12.30. 12.30 di mana berarti di antara 12 sama 1 kan. Jarum pendeknya, jarum panjangnya di sini. Di angka 6. Ya, pukul 12.30, kemudian pukul 13.30, setengah 2. Ini bisa. Ya, 13.30. Kemudian pukul 10.30 bisa ya. Tuh 10.30 bisa ya. 11.30 beda. Beda bisa ya. 11.30 ya, jam setengah 12 ini bisa. Dia juga jarum sudut tumpul ya masuknya ya. Gitu adik-adik. Ya, terus sama yang ini bisa tadi ya. 9.25 nih. Yang ini ya 9.25 kalau dia dianggapnya ini jarum pendek gitu ya, di sini harusnya sih agak lebihin dari 9. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Ini juga udah cukup, udah lebih dari 1. Semoga bisa dipahami ya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk pembahasan soal-soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya ya adik-adik. Jangan lupa untuk di like dan juga di share biar Kak Akidahnya makin semangat nih untuk ngebahas soal-soal yang lainnya. Karena ngerasa didukung sama adik-adik juga. Ya, dan jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga biar adik-adik nggak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Dan untuk pembahasan soal yang lainnya silahkan bisa cek di playlist ya adik-adik ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.